Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 14 dan 15. Kemudian Injil Matius pasal yang ke-18, ayat 21 dan 22. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Kemudian Injil Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pasal 18 ayat 21 dan 22, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati kami di hadapan Engkau. Biarlah kebenaran firman Tuhan sore hari ini memberikan pengertian kepada kami, pemahaman yang lebih dalam ya Tuhan. Terlebih kami rindu untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada setiap kami. Karena Engkau Allah yang mengetahui keadaan kami pribadi demi pribadi. Biarlah kehidupan rohani kami ya Tuhan, iman kami boleh bertumbuh, berbuah-buah di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, kami siap ketika Engkau akan mengajarkan kepada kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan mengurapi kami semua. Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan hamba. Kau urapi lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya memberikan tema untuk firman Tuhan sore hari ini yaitu mengampuni adalah perintah Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara ketika mendengar ayat-ayat tadi, ketika membaca tentang tema, melihat tema ini bukan sesuatu hal yang menyenangkan telinga kita. Apa enggak bisa memilih, Bu? Gitu ya. Artinya memilih tidak mengampuni. Kita akan belajar bersama, mengampuni bukan sebuah pilihan, boleh atau tidak boleh. Tetapi mengampuni adalah suatu perintah Tuhan. Berarti kalau itu perintah, harus kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pergumulan saya ketika akan menyampaikan firman Tuhan sore hari ini, saya katakan Tuhan ini bukan sesuatu hal yang enak didengar gitu ya. Apakah tidak ada yang lain gitu. Tapi tetap kembalinya ke sini gitu ya. Ya silahkan slide berikutnya. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah contoh teladan seorang yang mungkin kita sudah tidak asing gitu ya. Nelson Mandela. Dia adalah seorang pengikut Kristus gereja Metodis sejak kecilnya gitu.
Dan kesaksian dari Nelson Mandela ini yang menjadi Presiden Afrika Selatan yang pertama, karena dia menginspirasi banyak orang tentang mengampuni. Jadi kalau kita melihat kisah hidupnya, dia itu pernah dipenjara selama 27 tahun. Bukan singkat ya Bapak Ibu dan Saudara, selama 27 tahun. Dan kenapa dia itu kok bisa dipenjara gitu ya. Latar belakangnya adalah karena Mandela ini, dia itu ingin menghapus yang disebut apartheid. Mungkin kita pernah mendengar ya. Ini adalah sebuah politik diskriminasi. Bagaimana ada sekelompok orang berkulit putih di Afrika puluhan tahun yang lalu. Mereka ingin mendominasi orang-orang Afrika, orang-orang berkulit hitam. Jadi itu ada diskriminasi, ada perbedaan-perbedaan gitu. Menjadikan hal itu tidak adil. Dan Nelson Mandela ini, dia tidak setuju dengan hal ini. Maka dia berusaha untuk menghapus apartheid ini Bapak Ibu dan Saudara. Menghapus tentang rasisme, menghapus tentang kemiskinan. Dan ini bukan sesuatu hal yang mudah. Dan pada akhirnya dia dipenjara selama 27 tahun. Tahun 1962 sampai sekitar tahun 1990 dia baru dibebaskan. Nah, apa yang dia katakan Bapak Ibu dan Saudara? Hal pertama yang dia lakukan setelah keluar dari penjara adalah mengampuni. Kalau kita membaca tentang kisah hidupnya, dia diperlakukan selama di penjara, baik oleh sipir atau penjaga orang berkulit putih, orang berkulit hitam, sama-sama orang Afrika. Tetapi penjaga itu memperlakukan dengan tidak manusiawi. Dan itu dialami selama puluhan tahun. Di sini kita belajar ketika Mandela ini mengatakan, pengampunan adalah kekuatan untuk menyembuhkan masa lalu. Jika ia membawa kebencian, ia akan tetap terpenjara secara mental. Maka dia katakan kebencian itu adalah racun bagi diri sendiri. Dan pengampunan adalah alat terkuat untuk menciptakan perdamaian. Dengan kata lain Mandela ini ingin mengatakan bahwa aku mau membebaskan jiwaku dari kebencian, dari luka batin. Kalau aku tetap memelihara kebencian ini, maka aku seperti tetap ada di dalam penjara. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita membaca kisah selanjutnya, Mandela ini betul-betul mengampuni. Dia merangkul, dia memaafkan sipir atau penjaga yang sudah menyakiti dia. Bahkan dia bisa mengajak mereka untuk membangun negara Afrika ini. Dan jadilah Nelson Mandela sebagai presiden pertama di Afrika Selatan. Slide selanjutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kisah Mandela ini menjadi salah satu contoh banyak dikutip orang. Ketika orang mengatakan, apakah tidak ada pilihan yang lain? Apakah aku harus mengampuni? Mandela bisa. Meskipun dia sangat pahit, dia sangat menderita. Dia bisa. Tapi saya, mikir-mikir dulu. Ya. Saya tidak mau. Saya tidak sanggup. Di sini saya tuliskan mengampuni, apakah itu keharusan kalau begitu?
Apakah kita harus mengampuni? Bapak, Ibu, dan Saudara akan menjawab setelah kita mendalami kebenaran firman Tuhan. Setelah kita diingatkan kembali tentang pengampunan. Sebab hal pengampunan itu sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara tadi melihat di Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 ini ada di perikop tentang apa? Doa. Doa apa? Mahasiswa, doa apa? Doa bagian dari doa Bapa kami setelah selesai ya. Di ayat yang ke-12 juga ada. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti ini ada di bagian doa Bapa kami. Ya. Gampang mengucapkannya. Kita hafal di luar kepala. Pertanyaannya adalah, apakah kita melakukan perintah ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mundur lagi, ketika kita melihat di pasal yang kelima tentang khotbah di bukit. Di ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-48, Tuhan Yesus pun juga mengajar sebelum masuk di doa Bapa kami, sebelum kemudian memberikan perintah kepada kita, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di ayat yang ke-43 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kalau kita melihat referensi di Alkitab kita di bagian bawah, ini dikutip dari Imamat pasal 19 ayat 18. Ini model perjanjian lama gitu ya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu ya. Tetapi di dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus, di awal kita sudah menyanyikan tentang kasih setia Tuhan. Itu luar biasa banget gitu ya. Kasih Tuhan itu sungguh dahsyat. Dia mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Maka Tuhan Yesus katakan kalau orang-orang di luar sana mengasihi, kemudian kita membalas juga mengasihi, itu biasa. Itu lumrah. Itu di luar sana seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-44 pasal yang kelima, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sebuah pengajaran yang beda dengan pengajaran di luar sana. Model dunia kita diajari Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh karena itu tidak ada pilihan. Mungkin kita katakan kok enak ya firmannya gitu ya. Memang berat Bapak, Ibu, dan Saudara. Tadi ketika kami sedang melakukan pelayanan perjamuan kudus untuk orang-orang sakit. Pak Karno menceritakan, saya kok heran ya Bu, ada hamba Tuhan itu yang khotbahnya seringnya gitu ya, tentang berkat. Saya tanda tanya gitu ya. Saya tanya lah, ini jemaatnya banyak atau sedikit? Oh sedikit Bu. Pertanyaannya adalah, ketika ada perintah-perintah yang menuntut sebuah pengorbanan, ketika ada penderitaan, Pak Karno katakan begitu, ini kira-kira jemaatnya masih ikut Tuhan apa enggak gitu ya. Jadi di dalam kehidupan kita Bapak, Ibu, dan Saudara,
Ada bagian yang harus kita kerjakan, harus kita bereskan. Kenapa? Di ayat yang ke-48 bahkan dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wah, ini standarnya enggak main-main gitu ya. Standarnya enggak main-main. Dalam doa pembukaan tadi saya katakan, kami rindu Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau, ya Kristus. Kristus yang tidak bersalah, tidak berdosa, tetapi mau mati menyelamatkan kita, umat yang berdosa. Jadi yang pertama, pengajaran Tuhan Yesus Kristus ini sudah diajarkan, kita mendengar. Tinggal sekarang apakah kita mau menerapkan firman Tuhan itu. Kemudian yang kedua, teladan Tuhan Yesus Kristus. Sudah saya sampaikan bahwa kalau nanti kita akan mengambil tubuh dan darah Tuhan, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Kita ini siapa toh Bapak Ibu? Kita ini orang yang sebetulnya tidak layak, tidak patut menerima anugerah keselamatan itu. Tetapi karena kasih Tuhan yang sangat-sangat dalam, luas, maka Dia menyelamatkan kita. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 tadi, di situ dikatakan ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perhatikan tulisan di depan. Jika kita mengampuni orang lain bukan supaya orang tersebut beroleh pengampunan dari Allah, perhatikan Bapak Ibu, melainkan agar kita diampuni oleh Allah. Seringkali orang berbantah-bantah, orang tawar-menawar, termasuk saya juga sudah punya pengalaman ketika Tuhan ingatkan mengampuni. Kita ini gampang untuk tawar-menawar, kemudian kita katakan Tuhan kok enak banget gitu ya. Perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mengampuni orang lain bukan supaya orang itu beroleh pengampunan, tetapi sesungguhnya ini untuk kita. Lah, terus orang lain itu bagaimana? Yaitu urusan orang lain itu dengan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi kita harus memahami kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita tidak tawar-menawar lagi. Sehingga kita tidak mengatakan, wah tidak bisa. Ya. Aku sudah terlalu sakit. Aku sudah sangat menderita. Kalau yang diberikan contoh Mandela tadi, ya itu urusan dia ya. Tapi kalau saya, waduh nggak bisa, ya nggak bisa. Perhatikan di sini kita diingatkan adalah supaya kita ini bisa diampuni oleh Tuhan. Maka kita melepaskan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi penjelasannya di sini adalah ketika kita mengampuni orang, oh supaya orang itu diampuni. Bukan, itu urusannya dia dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya supaya kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara diampuni oleh Tuhan. Karena kita sama-sama orang berdosa. Jadi ini pemahaman ini yang harus kita ketahui. Sebab iman seseorang itu tidak bisa bertumbuh. Terlebih lagi ketika orang tidak bisa mengampuni dan itu menjadi sebuah dendam.
Iblis menggunakan ini untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Iblis menggunakan ini agar rohani kita, iman kita terhambat, tidak bisa bertumbuh. Kalau kita kaitkan dengan Galatia tentang buah-buah Roh Kudus, bagaimana kita bisa menghasilkan lemah lembut, ramah gitu ya. Ada damai sejahtera, ada penguasaan diri. Bagaimana kita bisa ada penguasaan diri dan damai sejahtera kalau hati kita ini penuh dendam, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika saya diingatkan kebenaran firman Tuhan ini, saya pun punya pengalaman, butuh waktu karena saya masih tawar-menawar. Saya katakan tidak bisa, Tuhan. Dia ayah saya, dia orang tua saya. Tetapi kenapa tidak bisa menjadi teladan? Kenapa kok begini, kenapa kok begitu? Tidak bisa, Tuhan. Saya pun punya pengalaman, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi puji syukur ketika firman Tuhan itu diberitakan, Roh Kudus berbicara dalam diri saya. Jadi sekali lagi ini tidak bisa kalau kita tidak punya langkah iman dan kekuatan Roh Kudus. Tidak bisa. Ya seperti tadi. Wes ora iso. Karena kita yang merasakan sendiri. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di bagian yang selanjutnya di sini saya katakan, oleh karena itu kita harus mengampuni orang lain. Kenapa? Karena pengampunan itu urusan orang yang bersalah dengan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi kita, berarti kalau terus dendam berarti kita tidak diampuni. Bukankah demikian Bapak, Ibu, dan Saudara? Pengertiannya gitu ya. Apakah kita tidak butuh pengampunan? Kita seringkali minta ampun tentang kesalahan kita. Mengenai kesalahan kita, dosa kita. Tetapi Tuhan ingatkan sore hari ini, kamu itu gampang, Tuhan ampuni saya. Bagaimana dengan orang yang bersalah kepada kamu? Sudah kamu ampuni belum? Kira-kira begitu. Kok kamu minta diampuni, tetapi urusan yang ini belum beres. Itu harus beres dulu. Baru kita ini mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kemudian bagian yang selanjutnya. Pengampunan dosa bukan hasil langsung dari tindakan kita mengampuni orang lain. Sekali lagi, ketika kita punya sebuah kesadaran, oh aku sekarang paham tentang pengampunan ini. Jadi kalau aku tidak mengampuni orang lain, Tuhan tidak mengampuni aku. Kesadaran ini harus ada, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan bagian yang selanjutnya, perintah agar saling mengampuni, ya di doa Bapak kami itu toh. Oh iya, aku wis apal Bu, apal. Ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bagian yang selanjutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di gereja kita ini, doa Bapak kami ini tidak dinyatakan gitu ya, tidak diucapkan setiap minggu. Saya tidak sedang mendiskriminasi gereja lain, tetapi ada persekutuan atau gereja lain setiap minggu. Atau bahkan mungkin sering gitu ya, 2 minggu sekali. Doa Bapak kami. Sebetulnya itu untuk apa toh Bapak, Ibu, dan Saudara? Bukan hanya diucapkan, bukan hanya kita hafal. Kita ini diingatkan, kamu ini masih punya ganjelan, kamu masih menyimpan sesuatu, bereskan. Sebab kalau enggak ya sudah, doa Bapak kami ini jadi hafalan saja, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, next, silahkan slide selanjutnya. Oleh karena itu bagaimana caranya?
dalam retret SCTI Fata tanggal 14 dan 15 Januari yang lalu, Bapak Ibu dan Saudara, kami memilih sebuah tema tentang pemulihan. Kasih Bapa itu memulihkan. Kenapa? Karena secara pribadi saya melihat ketika hal-hal tentang luka batin, masih ada banyak hal yang memahitkan. Ini bukan hanya mahasiswa, tapi bagi orang Kristen juga sama sebetulnya. Dampaknya apa toh? Kita ini tidak bisa maju, kita ini tidak bisa dipakai Tuhan luar biasa. Karena ini belum beres. Saya tidak perlu menyebut si A, si B, menyebut nama, tidak. Tetapi ini sudah berlangsung dari puluhan tahun, modelnya bukan hanya sekarang ini, mahasiswa seperti itu. Tetapi dalam perjalanan SCTI Fata sekian puluh tahun, selalu ada. Ketika mereka datang ke tempat ini, mereka dengan wajah yang sedih, wajah yang kok rasanya kok berat gitu. Sebab apa? Belum berdamai dengan masa lalu. Dan ini bisa menjadi penghambat bagi pertumbuhan rohani seseorang. Bisa menghambat ketika seseorang itu mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi ini belum beres. Belum beres. Karena itu di retret itu kami memilih sebuah tema. Dan puji nama Tuhan ketika hamba Tuhan itu menyampaikan. Sama. Formulanya juga sama, resepnya juga sama. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan. Bagaimana kita bisa dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa sesuai tujuan program gereja kita di tahun 2026 ini. Menjangkau orang-orang yang dalam keadaan gelap. Menjangkau orang-orang juga banyak yang mengalami kepahitan, belum mengalami pemulihan. Sementara kita sendiri belum beres. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, melepaskan pengampunan melupakan kesalahan yang pernah diperbuat oleh orang lain atas kita. Ini yang seringkali juga menjadi perbantahan. Ya enggak bisa toh Bu melupakan. Memang enggak ada Bapak Ibu dan Saudara penghapus untuk melupakan enggak ada ya. Kalau itu sudah terjadi di masa lalu, piye to carane Bu melupakan? Saya tulis di bagian bawah tulisan huruf merah. Bukan berarti tidak ingat di otak atau pikiran. Memang Bapak Ibu dan Saudara. Jadi melupakan ini bukan menghapus ya. Tidak ada penghapus ya. Yang bisa menghapus dalam ingatan kita, dalam hati kita. Tapi ini saya kutip ada seorang mengatakan melupakan itu bukan berarti tidak ingat di otak atau pikiran. Tetapi tidak diingat-ingat di hati. Lah ini beda. Jadi kalau ini masih masuk dalam hati, diingat terus, ini menghambat. Ya. Memang di otak kita ini tidak bisa ini dihapus. Tetapi kalau di hati kita ini terus diingat, itu akan muncul terus, kira-kira begitu. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan dengan kekuatan Roh Kudus, dengan langkah iman, aku percaya ketika aku melepaskan ini, Tuhan akan mengampuni aku, Tuhan akan memulihkan hidupku, aku akan dipakai Tuhan lagi, lebih luar biasa lagi. Aku mau melupakan dengan melepaskan pengampunan. Di otak ini tidak bisa dihilangkan memang. Tetapi ketika kemudian hati kita ini dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dipenuhi dengan sebuah kesadaran bahwa aku harus karena ini perintah. Maka kita tidak, Bapak Ibu dan Saudara, tidak mengingat-ingat lagi di hati kita.
Nah ini pengaruhnya beda. Dalam sebuah konseling, saya juga masih punya pergumulan Bapak Ibu dan Saudara. Belum selesai. Saya terus berdoa karena apa? Sulit sekali untuk melepaskan pengampunan, melupakan. Karena apa? Ya ini hati ini terus mengingat-ingat terus. Nah ini menghambat. Ya. Maka di situ saya tuliskan dampak positifnya, kita ini bisa ada rekonsiliasi, kira-kira begitu ya. Kita ada kesempatan untuk memperbaiki, dan itu lebih damai sejahtera. Tapi kalau itu diingat terus di hati kita. Ketika saya tanya apakah kamu siap untuk mengampuni? Enggak. Apakah kamu mau untuk berubah? Mau, tapi mundur lagi gitu ya. Masih ingat lagi yang dikatakan itu terus. Ini menghambat Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena itu kita melihat cara yang kedua. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 tadi. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Berapa kali Bapak Ibu dan Saudara? 7 kali? Enggak ya, Yesus mengatakan bukan sampai 7 kali melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa toh? Oh aku matematikaku Bu 490 kali kalau sudah cukup, bukan begitu. Jadi angka 7 ini kan dalam Alkitab seringkali melambangkan angka yang sempurna. Maka pertobatan yang sempurna itu adalah ketika kita bisa mengasihi orang yang membenci kita. Nah ini pertobatan yang sempurna. Maka angkanya kan 7 kali 70 kali 7 kali. Pengertian yang berikutnya adalah 70 kali 7 berarti berulang-ulang. Maka saya tuliskan di sini, silahkan slide berikutnya yang nomor 2. Harus selalu membebaskan orang yang bersalah kepada kita dengan hati yang tulus tanpa harus diingat kembali. Yang pertama tadi caranya Bapak Ibu dan Saudara tidak boleh mengingat-ingat di hati kita. Pikiran mungkin masih gitu ya. Tapi kita dibuat hati seluas samudra gitu ya. Punya hati yang luas seperti Yesus yang mengampuni kita. Aku mau belajar teladan Yesus, hati seluas samudra. Dan cara yang kedua adalah itu dilakukan berulang-ulang. Kalau berulang-ulang itu jadi kebiasaan atau tidak Bapak Ibu Saudara? Jadi kebiasaan atau tidak? Ini kebiasaan yang baik atau jelek? Kebiasaan yang baik atau jelek? Yang baik. Ketika saya diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan ini, dulu memang sulit gitu ya. Tapi ketika kita belajar untuk mengampuni, lama-lama juga punya sebuah kebiasaan. Aku enggak lama-lama untuk mendendam gitu ya. Aku enggak lama-lama menyimpan karena ini enggak baik. Bukankah kita pernah mendengar tentang sebuah ilustrasi yang diingat dalam hati ini isinya apa sih? Kalau sampah, luka-luka batin yang enggak enak, ini sampahnya Bapak Ibu. Kalau sampah ini dibuang apa dipelihara? Dibuang apa dipelihara? Dibuang. Jadi ini bisa menjadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa memilih. Wah aku pengennya dengan orang yang baik-baik gitu. Awalnya baik, setelah itu ya menyakiti kita gitu ya. Aku pengennya punya teman, punya kolega gitu ya.
Kok di sini ya ada yang menyakiti, di sono juga ada. Apakah di dalam pelayanan kita tidak bisa sakit hati? Bisa enggak? Di gereja orang bisa sakit hati? Bisa. Berarti punya pengalaman, gitu ya. Bisa sakit hati Bapak Ibu? Bisa. Jadi kita tidak kebal ya. Wah Bu, aku di gereja lalu orang pindah ke gereja lain. Dulu ada jemaat sederhana mengatakan, aku enggak mau pindah-pindah Bu. Karena yang aku temui adalah orang. Oh bagus, saya bilang gitu. Bagus. Nanti kalau aku ketemu orang di sana, ya bisa menyakiti. Jadi aku enggak mau pindah-pindah gereja. Ini jemaat yang polos ya. Artinya dia punya sebuah pemahaman, percuma aku pindah gereja satu, gereja yang lain. Wong sing tak temui ya juga orang gitu. Orang itu punya kelebihan kekurangan, bisa menyakiti. Apakah pindah gereja kemudian aku adem ayem? Enggak. Gitu ya. Jadi dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita bisa sakit hati. Karena kita sama-sama orang yang masih butuh pengampunan dosa dari Tuhan. Dan ini luar biasa yang diajarkan Tuhan. 70 kali 7. Terus menerus, dan ini yang disebut pertobatan yang sempurna. Karena kita bisa mengasihi, mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Ini memang tidak gampang. Terus bagian yang selanjutnya yang ketiga. Melupakan yang di belakang atau peristiwa masa lalu. Perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan tidak memulihkan masa lalu. Masa lalu biarlah berlalu. Itu sudah tidak bisa diubah. Orang menyesali kenapa aku kok punya keluarga begini. Kenapa aku kok harus memiliki sebuah trauma-trauma. Bapak Ibu dan Saudara. Ada banyak kesaksian yang perlu kita dengar. Ketika di retret SCTI Fata itu, keluarga besar SCTI Fata, ketika kita mendengar baik pimpinan maupun dosen, mahasiswa, ketika seorang hamba Tuhan, Pak Gideon itu kemudian menyampaikan firman Tuhan, di bagian akhir lalu dia bersaksi, saya enggak pernah punya bayangan gitu ya. Ternyata dia punya masa lalu. Ayahnya itu adalah seorang hamba Tuhan, pendeta. Dia katakan aku punya kepahitan dengan papahku yang pendeta. Dan dia ceritakan tentang masa lalunya. Wah luar biasa. Dia begitu benci dengan ayahnya. Sampai satu saat dia pulang ke Salatiga, dia tidak mau ketemu kalau pulang. Jadi kalau ayahnya ke sana, dia ke sana. Pokoknya dia sudah sangat benci, dia tidak mau ketemu. Sampai satu saat dia pulang lagi, dia mau kembali kalau nggak salah ke Salatiga waktu itu. Di bis, ya mahasiswa masih ingat ya kesaksiannya. Hari itu bisnya tidak datang-datang. Ini piye to karpe. Akhirnya dia tidak bisa pulang. Dan disitulah Roh Kudus kemudian mengingatkan dia. Kenapa hari ini tidak ada bis? Ini bukan kebetulan. Lalu dia digerakkan dan dia pulang. Dan ketika pulang, dia sudah tidak melihat ayahnya itu ya, seorang penjahat gitu ya. Karena dia saking bencinya. Tapi ada sebuah gerakan Allah Roh Kudus. Dia pulang. Dia langsung menyapa ayahnya, merangkul ayahnya. Dan dia mengatakan minta maaf. Mereka berdua bertangis-tangisan. Dan disitulah terjadi pemulihan. Tuhan Yesus tidak memulihkan masa lalu kita. Maksudnya yang dipulihkan itu kita ini loh, sekarang ini loh. Masa lalu itu harus ditinggalkan, kita melepaskan pengampunan, untuk kedepannya itu loh bagaimana. Gitu. Jadi tidak berpikir terus tentang masa lalu kita. Maka ayat yang
Kita akan lihat di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ini menjadi simbol kalau ngomong barat dan timur bisa ketemu? Enggak ya? Barat, timur ini tidak pernah atau tidak bisa ketemu. Ini menjadi simbol gitu ya. Jadi ini masa lalu kita, ini masa depan kita. Tuhan saja sudah tidak mengingat-ingat kita kok. Kowe iki dhisik sapa? Wong menungso kaya ngono iki kudune tak hancurkan. Ndak begitu, ya. Jadi sejauh timur dari barat ini ndak mungkin ndak pernah ketemu ini. Tuhan saja menerima kita kok kita masih suka mengungkit-ungkit. Nah, itu. Kalau kita sudah lahir baru, kita sudah jadi ciptaan baru. Filipi 3 ayat 13 mengatakan, mari kita lihat ayat yang terakhir. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak memulihkan masa lalu karena masa lalu itu sudah terjadi. Dan belum dipulihkan toh, kan tidak ada pemulihan. Karena masih ada kepahitan, masih ada kegelapan, masih ada banyak trauma-trauma, masih ada banyak hal yang sangat menyakitkan kita. Kita mengingat orang-orang di masa lalu kita. Tetapi Tuhan akan memulihkan keadaan kita sekarang dan masa yang akan datang. Supaya kita terus lebih dalam lagi, lebih dewasa lagi rohani kita. Kita semakin banyak menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang melihat hati kita. Yang terakhir kesimpulannya. Berarti mengampuni adalah perintah Tuhan yang tidak bisa kita pilih. Boleh atau tidak. Kesimpulannya adalah perintah Tuhan. Berarti harus atau tidak? Harus kita lakukan. Yang kedua, memberikan pengampunan membutuhkan langkah iman dan kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita. Sekali lagi pemahaman firman Tuhan. Ketika kita mengampuni bukan karena orang itu supaya diampuni. Tidak, itu urusannya dia dengan Tuhan. Tetapi ketika kita mengampuni orang lain, melepaskan pengampunan supaya kita diampuni oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melihat satu video kesaksian. Ini sudah pernah saya share di ibadah Natal kaum wanita, tetapi banyak mungkin di antara kita yang belum melihat. Ini sebuah kesaksian ketika perintah Tuhan tentang mengampuni itu harus dilakukan, maka terjadi pemulihan. Silakan multimedia. Saya ingat papa saya dulu, dia orang yang pemberang. Kalau marah suka nggak ingat tempat dan waktu. Dan kalau dia pukul saya, dia pukul sehabis-habisnya. Ketika roh yang lain itu, yang ada di tubuhnya itu masuk, nah sudah. Dia bisa injek saya, dia bisa pukul saya di bagian-bagian yang mematikan. Dan saya suka tahan bagian yang mematikan. Usia saya di 11-12 tahun, bahkan sampai berlangsung puluhan tahun. Dia dulu seorang yang kaya, tapi karena judi sehingga dia jatuh di dalam kemiskinan yang sangat. Itu mungkin yang merubah hidupnya. Hidupnya menjadi pribadi yang seperti itu. Sehingga satu saat Tuhan mengizinkan dia untuk menderita penyakit stroke. Dan dalam penyakit seperti itu saya pikir setelah berapa puluh tahun kan berubah. Dia semakin tua, saya semakin besar. Dan saya bilang sama papa saya, nah hari ini aku lawan engkau. Dia kan gak bisa lawan aku lagi karena dia ada duduk di kursi roda. Jadi kalau dia macem-macem ngomong sama saya gitu ya, namanya orang stroke, ngomongnya gak jelas. Saya suka bilang, apa sih ngomong gak jelas? Yang jelas. Dia suka marah, dia ngomong, anak kurang ajar. Saya suka jawab, dari dulu papa yang kurang ajar. Papa tuh yang setan. Tahu? Dia jawab saya, lo anak setan karena bapaknya setan.
Mama saya suka keluar gini, apa sih? Dan dia nggak salahkan papa, dia salahkan. Dia bilang, kamu ini. Terus saya bilang, mama nggak usah salahkan aku. Yang bela mama nih aku dari umur remajaku. Yang berantem sama papa sampai diusir keluar, balik lagi usir balik karena mama. Dan hari ini mama lihat karena Tuhan dia duduk di situ, dia nggak bisa bergerak. Terus papa saya ngomong, nanti kalau gue sembuh gue kejar lo, nggak usah tunggu sembuh. Saya bilang sekarang aja. Dia bilang emang gue nggak bisa berdiri, puji Tuhan biar aja di situ. Wah dia bilang anak setan, dia ambil itu semua segala sesuatu. Saya bilang, orang tua nggak tahu diri. I was wrong. Tapi mama saya bilang, kamu salah. Saya bilang, papa yang salah, mama aku nggak main judi, aku hidup benar, aku memuji memuliakan Tuhan, aku ada di gereja, itu yang salah. Mama saya bilang, tetap kau yang salah. Salah dari mana saya? Karena ada tertulis. Waduh capek deh kalau ngomong ada tertulis. Hormatilah bapak ibumu. Aduh. Dan mama saya face to face, kamu mau jadi besar? Mau. Kamu mau dipakai Tuhan? Mau. Kamu mau punya rumah? Mau. Kamu mau punya mobil? Mau. Mau sehat? Mau. Mau diberkati rumah tangga? Mau. Hormati dia. Enggak mau. Kalau kamu tidak mengerjakan hukum itu, jangan harap kau dapat janji. I love my mother so much. Saya bilang, ma, nggak ada jalan lagi. Tapi mama disakiti oleh dia. Oh nggak apa-apa itu mama, kamu pihak yang lain. Kamu anak, kamu punya darah-darah dia. Minta maaf. Papa saya ambil itu dahan jambu kelutuk, tongkat dia yang gede. Dia ngomong gini, lo deket sini gua matiin. Aduh. Saya bilang, ma diancam begitu. Mama saya bilang, resiko. Mama saya bisik sesuatu, dia sudah sakit Yohan. Dia sakit sebelah kanan, kiri kan masih kuat ma. Dia bilang, sudah merangkak. Nanti anugerah urapan Tuhan turun kepadamu. Oh saya merangkak pak, sorry ya pak. Enggak ada sorry pak, ampun. Enggak ada ampun kepala lo dekat. Gua pecahin mah, dia mau pecahin. Enggak, ngeles aja katanya. Saya bilang mama ngomong seenaknya, karena mama perempuan, istrinya aku anaknya. Mam, udah, apa yang kau pikirkan itu belum tentu dipikirkan Tuhan. Kamu yang pikir yang jahat-jahat yang begini, belum tentu Tuhan akan adakan yang lain. Saya merangkak, Pak, ampun ya Pak ya. Ampun, I love you Daddy. Aduh Pak, ampun saya lihat ibu saya ada di tiang, ma, tolong ma, tolong. Ibu saya bilang, urusan berdua, jalan terus. Begitu saya dekat, dia hantam saya. Dua, saya tangkis. Dia hantam lagi mata, saya tangkis. Saya nggak mau jadi pendeta mata satu, saya nggak mau. Saya nggak mau juga badan saya hancur-hancur, jadi saya tahan terus. Saya peluk dia, dia pukul saya di punggung dengan tahan itu. Saya tahan, saya lihat ibu saya dengan matanya, tanggung jawab. Ya ternyata cuma 2 menit, berhenti, ngos-ngosan. Terus saya peluk, I love you Pa, I love you so much Pa, please forgive me. Dia peluk saya, dia bilang, I love you so, my son. Saya peluk lagi, saya bilang, aku yang salah Pa. Dia jawab, papa yang salah. Saya bilang, aku, berantem lagi kita, papa, aku, papa. Dan peluk lama, dan kesehatannya merosot 2 tahun. Dan pada saat dia sebelum meninggal dia bilang begini, nanti kalau papa dipanggil Tuhan, papa mau bersaksi bahwa papa punya istri yang luar biasa dan 7 anak yang memiliki kasih yang luar biasa. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, Pak Johan Lumoendang, ya, jadi tidak ada kaitan saudara dengan Pak Gilbert. Beliau sekarang menggembalakan di sebuah gereja GBI di Bogor. Apa yang dikatakan oleh ibunya, ya, kamu harus melakukan perintah Tuhan, maka kamu akan mendapatkan janji Tuhan. Menghormati orang tua, sekalipun kita katakan, wah memaitkan, ayahku begini, ibuku begini. Tapi ketika kita mau melakukan perintah Tuhan, mengampuni juga adalah perintah. Maka kita akan melihat kehidupan kita diubahkan dan kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin.